Aparat penegak hukum akhirnya berhasil menangkap Yoon Suk Yeol, Presiden Korea Selatan yang dimaksudkan melalui drama penyerbuan. Laporannya kami rangkai dengan sukacita warga Palestina menyambut gencatan senjata antara Israel dan kelompok milisi Hamas. Selengkapnya dalam Kilas Mancanegara. Warga Palestina di jalur Gaza langsung merayakan di jalan-jalan Deir al-Balah pada Rabu malam usai mendengar kabar disepakatinya gencatan senjata antara Israel dan kelompok militan Hamas. Kedua pihak menyetujui gencatan senjata setelah perang berkepanjangan yang berlangsung selama 15 bulan. Para pejabat Palestina juga mengumumkan butir-butir gencatan antara lain menghentikan perang yang menghancurkan dan mematikan, serta rencana pembebasan puluhan sandera yang ditahan oleh Hamas, serta ratusan tahanan Palestina yang berada di kamp militer Israel. Seiring gencatan senjata juga memungkinkan ratusan ribu orang yang mengungsi akan kembali ke rumah masing-masing yang tersisa, lantaran sebagian besar sudah porak-poranda dibombardir Zionis Israel. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Al Thani yang memediasi Israel dan Hamas mengatakan gencatan senjata akan mulai berlaku pada hari Minggu 19 Januari mendatang. Pengumuman akan dibuat di Doha, Qatar, tempat berlangsungnya negosiasi yang melelahkan selama berminggu-minggu. Sementara di Tel Aviv, keluarga para sandera juga menanti harap-harap cemas berita gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada Rabu malam. Sebelumnya mereka menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemerintah Israel menyepakati gencatan senjata agar anggota keluarga mereka yang disandra segera dibebaskan oleh pihak Hamas. Usai disepakati gencatan senjata, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan rincian gencatan sedang dalam tahap penyempurnaan. Sejak perang Oktober 2023 lalu, kelompok militan Hamas menyandra sekitar 250 orang Israel dan kemungkinan sepertiga dari jumlah yang masih ditawan diperkirakan telah tewas. Selama masa perang, beberapa orang sandera telah dibebaskan namun perang tak kunjung berhenti. Kendati sedang berlangsung proses negosiasi gencatan senjata di Doha, Qatar, namun kekejaman Zionis Israel di jalur Gaza, Palestina masih terus berlanjut. Dalam serangan yang terjadi Selasa malam terhadap 2 rumah di Gaza Tengah, mengakibatkan sedikitnya 17 warga Palestina tewas dibunuh militer Israel. 11 korban tewas di kota Deir al-Balah langsung dibawa ke rumah sakit Martir Al-Aqsa, dan di antara korban terdapat 2 perempuan dan 4 anak-anak. Akibat genosida Israel yang tak kunjung berhenti, korban tewas di jalur Gaza Palestina kini telah mencapai 46.000 jiwa dan memaksa ratusan ribu orang mengungsi di negerinya sendiri. Dari Korea Selatan dilaporkan ratusan aparat penegak hukum di Korea Selatan pada Rabu pagi berhasil memasuki kompleks perumahan presiden yang dimaksudkan Yoon Suk Yeol di ibu kota Seoul. Mereka berhasil menembus barikade barisan bus dan kawat berduri yang ditempatkan oleh Dinas Keamanan Presiden. Setelah berhasil memasuki kompleks perumahan presiden, mereka akhirnya menahan Yoon dan membawanya ke markas besar Badan Anti Korupsi untuk pemeriksaan lanjutan. Sebelumnya, Yoon secara mengejutkan mengumumkan status darurat militer 3 Desember lalu yang berujung dengan pemakzulan dirinya. Berulang kali Yoon menolak diperiksa dan bahkan Dinas Keamanan Presiden menyatakan bahwa perintah penahanan terhadap Yoon tidak sah.